Tangan kamu kenapa? Mas Evi, di shoot tangannya ini kenapa? Iya, kakinya juga Mas Evi. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini terjadi pentol-pentol kayak gini ya teman-teman ya. Ini semua di kaki, sebenarnya di badannya juga banyak teman-teman. Ini dikarenakan dia itu memasang 100 susuk di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya berada di lokasi bekas apa ini namanya ya, pagelaran gitu teman-teman. Pagelaran kuda lumping teman-teman, atau dalam bahasa Jawanya itu ebek. Nah, ini kemarin itu waktu diadakan pagelaran. Nah, ini sebenarnya ke belakang Mas Evi itu masih luas teman-teman, tapi saya pilih yang di ujung. Ini pagelarannya itu dilakukan di sini, dan ada satu orang wanita. Dia itu bukan berasal dari sini teman-teman ya. Jadi dia itu seorang orang Malaysia, dan dia itu datang ke sini menjenguk keluarganya dan melihat ada pagelaran, bisa dikatakan ebek ataupun kuda lumping teman-teman. Dan disinilah tempatnya. Namun ada sesuatu yang aneh teman-teman ya. Ketika seorang, apa itu namanya ya, saya nggak tahu sih, saya nggak suka pagelaran ebek kayak gitu, nggak suka teman-teman. Bakar apa itu namanya Mas Evi ya? Bakar menyan, Pak. Ya betul, bakar menyan. Dan disinilah ketika dibakar itu, ini wanita yang asal Malaysia itu tiba-tiba kejang-kejang teman-teman ya, kejang-kejang. Dan ini di luar kendali oleh, apa itu namanya, penimbul apa penimbun gitu ya, ya itulah namanya lah teman-teman. Dan yang dilakukan oleh penimbul itu tidak bisa mengobati wanita Malaysia tersebut yang kerasukan ya. Akhirnya yang terjadi lagi adalah semuanya takut di tempat ini, ketakutan. Namun orang Malaysia tersebut nggak bisa diobati ya, bahkan sudah didatangkan kiai pun nggak bisa diobati. Dan yang terjadi adalah dia masuk rumah sakit di ICU baru bisa sembuh teman-teman. Lantas banyak orang yang berkata bahwa malam hari itu, sejak kejadian itu, ada kayak orang yang menari-nari di tempat ini. Dan ini saya kesini teman-teman, namun saya nggak bisa menjumpai wanita yang berasal dari Malaysia tersebut karena dia sudah kembali ke negaranya gitu teman-teman. Karena jatah liburannya pun sudah berhenti, dan pagelaran kuda lumping itu dilakukan di sini, ataupun ebek itu dilakukan di sini. Ini karena memperingati hari sedekah bumi, atau hari, apa itu namanya ya, suruhan teman-teman. Nah, karena itu nanti saya kan nggak suka membakar-bakar dupa atau kemenyan gitu ya. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa sampah di sini. Saya akan bakar, siapa tahu mungkin hasilnya sama ya. Karena menurut saya itu jin demit ya, kalau dia suka api ya api gitu, nggak harus dari api ini enggak teman-teman ya. Nggak harus itu teman-teman. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah korek teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia mau muncul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang saya bakar, ini sampah dari daun kelapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat Mas Evi. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan membakar ini ya kita bisa menemukan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi ini agak susah teman-teman. Apa karena saya itu nggak terbiasa bakar-bakar kayak gini lah. Kering apa? Kayaknya kurang kering juga, tapi saya coba ya. Mudah-mudahan sih bisa. Bismillah. Oh iya, masih basah ini Mas Evi. Iya, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba teman-teman ya. Mudah-mudahan saya ambil yang agak banyak. Kalau ini di tempat saya dulu ya teman-teman ya, ini sama nenek-nenek itu, mohon maaf, digunakan untuk kayak memasak, apa itu namanya, memasak air. Berhubung karena saya itu juga pendatang ya, sebenarnya saya itu di Pulau Jawa itu pendatang teman-teman. Asli saya itu bukan dari Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah saya sedikit menguasai ataupun bahkan menguasai bahasa Jawa juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti melihat sesuatu, Mas Evi bilang ya sama saya ya. Bismillah. Ya Allah, susah sekali nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillah. Bismillah. Oke, ini sudah menyala. Wahai kau yang suka menari di sini, aku sudah mengobarkan api ini. Wujudlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya, langsung menari teman-teman. Mas Evi langsung membesar loh. Dari tadi sulit ya. Ketika dia muncul secepat ini. Tinggalin aja Mas Evi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Tangan kamu kenapa? Mas Evi, di shoot tangannya ini kenapa? Iya, kakinya juga Mas Evi. Ya Allah. Kenapa kamu? Ini astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini karena dia itu nauzubillahi min dzalik ya. Ini terjadi bentol-bentol kayak gini ya teman-teman ya. Ini semua di kaki, sebenarnya di badannya juga banyak teman-teman. Ini dikarenakan dia itu
memasang 100 susuk di dalam tubuhnya. Astagfirullah. Dan dia sudah mencabutnya semuanya, jadinya seperti ini. Karena dipikir memasang susuk makin banyak makin ini ya teman-teman ya. Tapi tidak. Astagfirullah. Lantas untuk apa kamu memasang susuk? Segala macam. Apa yang kamu dapatkan dari susuk tersebut? Banyak. Oh, banyak teman-teman. Banyak ternyata. Oh, Mas Evi. Jadi dia akan berada di sini selama api itu menyala, ya. Itu makin besar tuh apinya tuh. Ya kan? Ya, jadi ketika api itu padam, maka dia akan menghilang. Iya, jadi waktu kita nggak panjang Mas Evi. Mungkin sekitar 10 menitan atau 5 menit, nggak tahu. Oh, lalu kenapa kamu meneror? Oh, dia berasal dari negara yang sama dengan kamu. Jadi kamu dari Malaysia? Astaga. Iya, ini payudaranya juga besar. Terus sininya langsing. Heeh. Oh, iya iya iya. Iya. Gini, kerjaan kan banyak. Lalu kenapa kamu pasang susuk? Oh, sebelum pasang susuk kamu nggak laku di mana-mana. Oh, oke, baik. Kenapa? Oh, nggak betah. Jadi karena kamu terbiasa hidup di luar negeri, terus pulang ke Malaysia, nggak punya penghasilan, penghasilannya rendah, kamu memilih jalur ini. Dan ketika susuk ini dicabut, kamu merasakan sakit yang luar biasa dan meninggal. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi ini kalau TKW kan tenaga kerja wanita asal Indonesia ya. Mungkin kalau dari Malaysia itu namanya apa ya? Ya, ini adalah seorang pekerja dari Malaysia tapi bekerjanya di Jepang, teman-teman. Ya, ini lagi-lagi dari Jepang. Dia sebenarnya bekerja di Jepang sudah sangat lama, tetapi karena dia pindah kontrakan di tempat yang baru, dia itu selalu terintimidasi dengan orang lokal situ, teman-teman. Katanya ketika dia masak apa yang menyebabkan bau, langsung dilaporkan polisi. Terus yang terakhir dia berkata dia memasak terasi ya teman-teman, ya dibikin sambal kan baunya menyengat keluar kan. Nah di situ dia dilaporkan polisi karena menimbulkan bau. Katanya bau terasi itu seperti bau bangkai gitu teman-teman. Astagfirullah. Seperti bau bangkai ya. Astagfirullahaladzim. Dan dia lebih memilih, terus ketika memang sudah nggak kuat dengan tetangganya, dikit-dikit polisi, dia lebih memilih pulang kampung ke negaranya Malaysia. Dan di Malaysia dia kebingungan. Biasa dapat uang banyak kerja di Jepang, sekarang di Malaysia kebingungan. Akhirnya dia memilih jadi penyanyi panggung. Ya di panggung dia menyanyi, kurang laku, sawerannya nggak dapat banyak. Akhirnya dia lebih memilih pasang susuk, dan dia pasang susuknya ke Kalimantan, teman-teman. Soalnya di Malaysia itu nggak ada yang nggak ada susuk-susuk gitu ya teman-teman ya. Ini dia ke Kalimantan, dia pasang susuknya di situ, susuk jarum emas. Jadi ada 100, dia minta 100 langsung pasang susuk supaya ini. Nah, ketika dipasang susuk, dia memang jadi rebutan, panggung di mana-mana. Tapi mohon maaf teman-teman ya,
dia malah justru jadi fobia dengan orang yang menyawer, hingga dia memutuskan untuk mencabut semua susuknya. Karena apa teman-teman, ketika ada orang nyawer ya, itu kan nggak semuanya itu bersih, hanya nyawer kayak gini, nggak, pasti ada yang pegang-pegang kayak gini. Nah, ketika orang itu yang nyawer itu memegang, dia merasakan kayak ditusuk teman-teman. Jadi dia itu menyanyi sambil merasa tertusuk, ya. Jadi kayak kulitnya ini nggak boleh disentuh oleh orang lain. Saya nggak tahu entah itu hanya laki-laki saja ataupun wanita. Jadi dia kayak misalkan kayak nyawer ya kayak gini kan, kadang apalagi yang lagi viral itu yang katanya itu mantan ini sambil nyanyi yang kayak gini kan di pundak terus nyawer-nyawer kayak gini ya, itu kan sedang viral sekarang. Nah, itu kalau tersentuh saja pundaknya kayak gini ataupun tangannya disentuh ataupun mungkin sambil nyawer sambil kayak gini, kadang kan ada yang nyawer seperti itu kan, nyawer itu nggak pasti baik kan. Nah, di situ dia merasa tersentuh, kalau kesentuh kayak gini aja langsung kayak ditusuk. Dia nyanyi tiba-tiba kadang berhenti gitu, tapi dia berusaha profesional dan akhirnya lama-kelamaan nggak kuat, nggak tahan. Karena kalau disentuh sama orang lain, dia merasakan kesakitan kayak ditunjuk. Mungkin jarum susuknya itu kalau kesentuh itu kayak nunyuk gitu teman-teman. Mungkin ini juga sebuah pantangan ya teman-teman. Akhirnya dia makin lama nggak kuat, meskipun uangnya banyak, tapi nggak kuat. Dia memilih melepas, dan ketika dilepas, ya sudah selesai semuanya, kemudian muncullah merah-merah, semua pembuluh darahnya pecah. Jadi kayak gini, sampai kaki, bintik-bintik kayak gini, sekujur tubuhnya bintik-bintik. Wajahmu, lihatlah saya lah. Astagfirullah. Sama teman-teman, bintik-bintik seluruh tubuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi seperti itu bintik-bintik. Dan kamu meneror orang sini? Tidak. Jadi yang kamu teror itu sesama darah dari Malaysia juga. Oh, dari kaum Melayu. Bukannya Indonesia juga kaum Melayu. Oh beda, darahnya beda. Oh. Jadi kamu terbawa oleh dia. Selama ini kamu mengikuti dia. Kenapa diikutin? Oh, soalnya dia itu juga pasang susuk bekas dari kamu yang pernah digunakan oleh dukun ke kamu. Jadi kamu tertarik terus. Ketika ada orang yang bakar kemenyan, tiba-tiba tubuh kamu kayak tertarik masuk ke dalam dirinya. Dan sebenarnya kamu memberontak ingin keluar tapi tidak bisa. Oh. Lalu keluarnya kamu gimana? Oh, bisa keluar ketika dia itu pingsan, tak sadarkan diri. Oh, seperti itu. Lantas kenapa kamu menari di sini? Oh, ingin kembali tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu caranya. Jadi kamu akan terikat dengan susuk selamanya. Oke. Baik, jadi teman-teman, ini dia nggak bisa kembali ke dimana yang tempat sesungguhnya, karena ketika wanita yang itu masuk rumah sakit, ternyata susuknya itu lepas di rumah sakit teman-teman. Jadi wanita itu pasang susuk di bagian lengan, ya, nggak tahu fungsinya untuk apa, ya, dia pasang di lengan, dan di lengan itu, ya, itu dia kebetulan mungkin susuk berpindah-pindah ya, bisa di sini, kadang kita pasang di sini dia berpindah, lari ke sini, bisa juga gitu teman-teman.
Dan ketika berpindah, kebetulan ada jarum suntik yang masuk. Nah, susuk itu keluar lewat jarum suntik itu. Infusannya itu masuk dan lepas di situ. Terlepas. Keluar dengan sendirinya susuknya. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Makanya dia tetap di sini. Oke, saya bisa bantu kamu. Saya akan melepas susuk kamu yang tertinggal dari sini. Dan saya akan lempar kamu kembali. Baik. Mas Evi, koreknya mana ya, Mas Evi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Pergi kau. Alhamdulillah dia pergi, teman-teman. Bismillah. Bismillah. Oke, ini teman-teman susuknya yang tertinggal itu memang masih di rumah sakit, tapi saya mencoba meleburkan dari jarak jauh. Ya, ini sudah saya leburkan. Ternyata kan susuknya itu adalah susuk emas goib, teman-teman. Ini dia sudah tidak ada di sini, tapi dia akan selalu terikat dengan susuk yang pernah dia pasang. Ya, jadi ketika ada wanita yang menggunakan susuk itu, dia akan selalu menempel. Ya, ketika memang 100 susuk itu belum benar-benar dimusnahkan. Memang seharusnya susuk itu hanya digunakan oleh satu orang. Jangan ketika dilepas digunakan ke orang lain. Nanti kasihan yang sudah menggunakan pertama, ketika dia meninggal akan terikat. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini sebenarnya biasa saja sih menurut saya sih. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Saya Mr. X ya. Ini kita hanya ambil pelajarannya aja, yaitu jangan sekali-kali kita pasang susuk. Jadi kita mensyukuri apa yang ada aja. Kalau mau membentuk tubuh ya dilatih, membentuk suara ya dilatih. Intinya kita melatih diri, jangan instan. Oke, sampai di situ. Saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.